Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Satria Muhammad Iqbal, NIM 220102079 dari mata kuliah Deep Learning. Pada video ini, saya akan menjelaskan tentang routing by agreement pada kapsul network, mulai dari konsep dasar hingga gambaran implementasi programnya. Kapsul network atau CAPSNet merupakan pengembangan lanjutan dari Convolutional Neural Network atau CNN. Meskipun CNN sangat populer dan efektif, CNN memiliki keterbatasan, salah satunya adalah penggunaan operasi pooling. Pooling seringkali menghilangkan informasi spasial penting seperti posisi dan orientasi objek. Oleh karena itu, CAPSNet dirancang sebagai solusi untuk mempertahankan informasi tersebut agar pengenalan objek menjadi lebih akurat. Pada kapsul network, unit dasar yang digunakan disebut kapsul. Setiap kapsul merupakan kumpulan neuron yang bekerja bersama untuk mempresentasikan suatu entitas atau fitur tertentu. Berbeda dengan CNN, output dari kapsul berbentuk vektor. Panjang vektor menunjukkan probabilitas keberadaan objek, sedangkan arah vektor menunjukkan pose atau orientasi objek tersebut. Routing by agreement adalah mekanisme utama dalam CAPSNet yang berfungsi untuk menghubungkan kapsul antar lapisan. Mekanisme ini menggantikan operasi max pooling yang bersifat destruktif pada CNN. Prinsip utamanya adalah mengukur tingkat kesepakatan atau agreement antar kapsul untuk menentukan aliran informasi yang paling relevan. Selanjutnya, alur kerja routing. Proses routing by agreement dimulai ketika kapsul di lapisan bawah membuat prediksi terhadap kapsul di lapisan atas. Pada awalnya, hubungan antar kapsul diinisialisasi secara netral. Kemudian, prediksi-prediksi tersebut digabungkan untuk membentuk input kapsul di lapisan atas. Setelah itu, output kapsul dinormalisasi menggunakan fungsi squashing agar panjang vektor tetap berada dalam rentang yang sesuai. Proses ini dilakukan secara iteratif untuk meningkatkan akurasi. Selanjutnya ada proses agreement. Pada tahap agreement, prediksi dari kapsul di lapisan bawah dibandingkan dengan output kapsul di lapisan atas. Jika arah vektor prediksi dan output searah atau memiliki kemiripan tinggi, maka hubungan antar kapsul akan diperkuat. Sebaliknya, jika terdapat ketidaksesuaian yang signifikan, maka hubungan tersebut akan dilemahkan. Dengan cara ini, kapsul secara bertahap belajar untuk mengirimkan informasi ke kapsul yang paling sesuai. Iterasi routing. Routing by agreement tidak dilakukan hanya sekali, tetapi melalui beberapa iterasi. Setiap iterasi berfungsi untuk memperbaiki dan memurnikan hubungan antar kapsul. Melalui proses ini, kapsul dapat belajar memilih kapsul tujuan di lapisan berikutnya yang memiliki tingkat kesepakatan tertinggi, sehingga struktur objek dapat dikenali dengan lebih baik. Kelebihan routing by agreement. Keunggulan utama dari routing by agreement adalah kemampuannya dalam mempertahankan informasi spasial dan hierarkis objek. Model menjadi lebih tahan terhadap perubahan rotasi, posisi, dan pose objek. Hal ini menghasilkan peningkatan akurasi dalam tugas pengenalan dan klasifikasi objek dibandingkan CNN konvensional. Lalu ada implementasi program. Secara praktis, routing by agreement umumnya diimplementasikan menggunakan bahasa pemrograman Python. Implementasi ini melibatkan pembuatan fungsi squashing untuk normalisasi output kapsul serta progress routing iteratif untuk memperbarui bobot koneksi antar kapsul. Source kode program disertakan sebagai ilustrasi konsep teoritis routing by agreement. Yang terakhir, kesimpulan. Sebagai kesimpulan, routing by agreement merupakan komponen kunci dalam arsitektur kapsul network. Mekanisme ini memungkinkan CAPSNet memahami struktur dan hierarki objek dengan lebih baik. Dengan mempertahankan informasi spasial, CAPSNet menawarkan keunggulan yang signifikan dibandingkan convolutional neural network konvensional. Selanjutnya,
Saya akan menjelaskan programnya sedikit. Dan ini untuk contoh programnya. Saya akan menjelaskan contoh implementasi sederhana dari algoritma routing by agreement menggunakan bahasa pemrograman Python. Program ini terdiri dari satu file utama yaitu routing by agreement. Di dalamnya terdapat beberapa bagian utama yaitu fungsi squash, fungsi routing by agreement, serta contoh penggunaan program. Fungsi pertama adalah fungsi squash. Fungsi ini digunakan untuk menormalkan vektor output dari kapsul. Tujuan normalisasi ini adalah agar panjang vektor berada pada rentang tertentu, sehingga dapat merepresentasikan probabilitas keberadaan suatu objek. Jika vektor bernilai 0, maka fungsi ini akan mengembalikan vektor tersebut tanpa perubahan. Fungsi utama dalam program ini adalah fungsi routing by agreement. Fungsi ini menerima input berupa hasil prediksi kapsul di lapisan bawah terhadap kapsul di lapisan atas, serta jumlah iterasi routing pada awal proses. Bobot routing diinisialisasi secara netral. Kemudian, pada setiap iterasi, koefisien routing dihitung untuk menentukan seberapa besar kontribusi setiap kapsul bawah terhadap kapsul atas. Selanjutnya, input kapsul di lapisan atas dihitung dengan menggabungkan prediksi kapsul bawah berdasarkan koefisien routing tersebut. Setelah output kapsul dihasilkan, dilakukan proses agreement dengan membandingkan prediksi kapsul bawah dan output kapsul atas. Jika prediksi dan output memiliki arah yang serupa, maka bobot routing akan diperkuat. Sebaliknya, jika tidak sesuai, bobot routing akan dilemahkan. Proses ini dilakukan secara berulang untuk meningkatkan akurasi pemilihan kapsul tujuan. Pada bagian akhir program, terdapat contoh penggunaan fungsi routing by agreement. Data prediksi kapsul disimulasikan menggunakan bilangan acak, kemudian fungsi routing dijalankan dan menghasilkan output kapsul di lapisan atas yang ditampilkan ke layar. Program ini dibuat sebagai ilustrasi sederhana untuk membantu memahami konsep routing by agreement pada kapsul network dan bukan sebagai implementasi penuh CapsNet. Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.